Mohon izin teman-teman, nanti mohon partisipasinya dari improvisasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pagi, Bu. Sakit apa Nur Rohman? Jangan sakit hati ya. Sakit apa nih kamu? Sakit apa, Nak? Ini, Bu, saya itu masuk angin. Udah sarapan belum? Belum Ya. kayaknya. Belum kayaknya ya. Jaga kesehatan ya, Nak. Masih pagi nih, harus semangat. Jam pertama hari ini. Nggak boleh loyo-loyo. Kan kelas 87 kan dikenalkan sama guru-guru yang lain, anaknya aktif-aktif. Anaknya wangi-wangi, cantik, ganteng, soleh-soleha semuanya dikenal kelas 87 ini. Nggak boleh loyo-loyo, baru pagi. Masih pagi nih ya. Oke. Terus Ibu lihat Fitra pakai dasinya yang bener dong, Nak. Kok pakai dasinya di kepala sih? Yang benar, pakai dasinya, diikat di lehernya, dikerahnya dipakainya, Nak. Bajunya dimasukin bajunya. Nah, gitu. Kan ganteng tuh kelihatan. Yang lain juga ya. Tapi dulu, dasinya yang benar. Topinya nggak usah dipakai. Yo, topinya ditaruh yang masih pakai topi. Nah, nanti kalau Ibu bilang hai, kalian jawabnya hello. Ibu bilang halo, kalian jawabnya hai. Bisa? Bisa, Bu. Oke, coba Ibu tanya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Oke. Halo. Semuanya. Telat tuh siapa? Rizky. Delay nih, Bu. Rizky, harus konsentrasi dong, Nak. Ya, masih pagi ya. Udah sarapan semuanya ya. Tuh, sampahnya dibuang dulu, dicek dulu. Ya, Fitra ada nggak sampah? Biasanya ada nih Fitra nih. Di kolong mejanya, dicek. Udah semuanya? Nggak ada yang ngantuk Ada, Bu, ya? udah nih. Udah ya. Oke, udah rapi bajunya, rapi tempat duduknya. Sekarang kita berdoa dulu. Ketua kelas, Arif, silakan Nak, pimpin doa, bantu Ibu ya Nak. Siap, Bu. Baik, teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Arif yang sudah bantu saya pimpin doa. Kita sudah berdoa semuanya anak-anak. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bernilai pahala dan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Sekretaris, Devi, udah dicek belum teman-temannya siapa yang nggak hadir hari ini? Alhamdulillah hari ini hadir semua, Bu, karena semangat mau ikut pelajarannya Bu Uma. Oke, thank you Devi. Semangat dong, 87 kan dikenalnya anak-anak yang keren-keren semua. Semangat pastinya. Siap, Bu, siap 87. 87. Wali kelasnya saya soalnya ya. Awas nih, macam-macam nih. Oke, seperti biasa berdiri dulu kita. Kita seperti biasa berdiri semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nur Rahman, jangan lemas, sakit. Berdirinya yang tegak. Ayo. Ya, Arif juga yang tegak. Yuk, sama-sama kita menyanyikan lagu Ya, Indonesia Bu. Raya. 1, 2, 3. Tanah tumpah darah. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita selalu nasionalis, harus semangat, kita bangga, kita menjadi bangsa Indonesia. Silakan duduk lagi semuanya.
Oke, sudah duduk ya, sudah rapi. Kalau sudah rapi, sudah duduk di tempatnya, dibuka bukunya, dibuka alat tulisnya, buka buku paketnya, halaman 81. Nggak ada alasan nggak bawa buku. Sudah dibuka halaman 81, nak? Sudah, Bu. Sudah, good, pinter. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau mengajak kalian berkonsentrasi. Ibu punya kuis nih, namanya kuis warna. Tugas kalian adalah kalian menyebutkan warnanya aja. Ya, masih pagi nih, pasti harus semangat, konsentrasi. Tugas kalian adalah menyebutkan warnanya aja. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oh, kuning, merah. Paham seperti itu ya? Ya, bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Oke. Bu. Jawabannya serentak dalam hitungan ketiga. Nanti saya sebutkan 1, 2, 3. Seperti itu. Kita mulai. 1, 2, 3. Biru. Bu. Gak kompak. 1, 2, 3. Warna Biru. biru. Pintar. Biru. Lanjut. Hitam. Ah, Kita, oh pintar. Lanjut. Belum. Merah. Rahman salah, Bu. 1, 2, 3. kita. Oke, hitam. 1, 2, 3. Hitam. Merah. 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 Enggak kan? Tadi Nur Rahman salah tuh, nggak apa-apa lah, dia lagi sakit angin dia. Iya. Iya, nggak fokus nih. Yang lain pokoknya harus fokus ya. Nah, alhamdulillah kita udah selesai. Saya belum menanam Ibu. Kenapa, Rohman? Ibu nggak kedengeran suaranya, nak? Iya, saya juga belum sarapan, Bu. Tadi berangkat sekolah juga kehujanan. Kan udah berkali-kali dibilangin kalau mau sekolah pagi kita harus sarapan dulu. Jangan badannya aja dirapihin, tubuh kita juga butuh, harus sehat, harus rapi, harus siap semuanya untuk menerima pembelajaran. Ya, nanti istirahat makan ya, Nur Rahman ya. Yang lain juga. Nanti pingsan, Bu, kalau istirahat, Bu. Terus mau ke kantin sekarang. Kamu ada aja alasan deh. Ya, nggak boleh. Nanti tanggung jawab sendiri. Kenapa kamu nggak sarapan ya, Bu. Naya? Yang lain juga gitu ya. Mulai besok harus sarapan terlebih dahulu. Baik, anak-anak. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk dari mobilitas sosial, ya kan? Kemarin Ibu udah jelasin tuh, anak-anak, kalau ada kata mobilitas sosial, kamu ingetnya mobil sama orang-orang aja, gitu kan? Mobilitas. Oh, mobil, sosial. Oh, berarti manusia, gitu kan? Kemarin Ibu jelasin. Kenapa Bu mobil? Ya kemarin Ibu jelasin, mobil itu kan kendaraan yang bisa bergerak, ya Naya? Sedangkan kalau sosial itu kan apa tuh namanya, orang atau individu, bisa kelompok gitu. Jadi siapa ya? Ibu cek Rizky. Jadi kemarin mobilitas sosial apa Yona pengertiannya? Mobilitas sosial itu Yo, mobil. perpindahan status. Mobil, ya, pindah status, Ibu. Iya, yang pindah apanya? Statusnya. Iya, berarti orangnya yang berpindah ya, Naya. Statusnya di masyarakat. Good job, Rizky. Thank you. Sudah ingat berarti nih pengertian mobilitas. Kemarin Rizky masih ingat berarti ya. Terus Ibu udah juga jelasin nih kemarin bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ya, Naya. Coba Penny, ada berapakah bentuk-bentuk mobilitas sosial kemarin? Ada 2, Bu. Apa dan apa? Apa Penny nggak kedengaran suaranya, nak? Vertikal naik dan vertikal turun, Bu. Oke, good job, Penny. Yang lain, Diana. Ada apa dan apa ya, Diana, bentuk mobilitas sosial? Gak kedengeran, Bu, suaranya, Bu. Putus-putus di sini.
Ya, Diana, suara saya udah cetar begini, udah semangat gini nggak kedengaran. Jaringannya Bu Gimana? lagi jelek. Oh, jaringannya. Bentuk mobilitas sosial ada berapa, Nak? Ada 2 kalau seingat saya Bu ya. Apa tuh? Yang mobilitas sosial vertikal dan horizontal, bukan Bu? Oke, good. Thank you, Diana. Jadi anak-anak, bentuk mobilitas sosial ada 2, vertikal dan horizontal. Ya, Teni ya. Dibaca lagi bukunya ya, Teni ya. Oke. Iya Bu, aku lupa Bu. Gak apa-apa, kan sama-sama belajar kita. Oke, yang penting kamu udah berani menjawab. Oke, hari ini kita akan fokus ke bentuk mobilitas sosial yang vertikal naik. Kita hanya fokus ke vertikal naik dulu nih, biar kalian lebih paham tentang vertikal naik. Atau bahasa Inggrisnya adalah social climbing. Climbing itu kan kalau di bahasa Inggris kan memanjat ya. Jadi seperti itu, kalian ingatnya seperti itu. Climbing, memanjat. Sosial vertikal naik. Ulangi lagi dong, Neni. Bahasa Inggris dari vertikal naik apa ya istilahnya? Apa itu ya? Oh, social climbing. Benar nggak tuh? Pinter. Good. Yeay. Pinter. Ulangi lagi. Arif. Coba Arif, apa sih nama lain dari vertikal naik? Sosial climbing, Bu. Oke, social Bu, climbing. mau nanya, Bu. Apa tuh? Nanya, Bu. Kalau saya dari jomblo terus nggak jadi jomblo itu vertikal naik apa enggak, Bu? Aduh, kamu kok curhat sih pagi-pagi? Pagi-pagi curhat ya? Neni, temenin lah Arif biar nggak jomblo lagi. Devi, Aduh, juga gimana temenin nih Arif ya? Emang adik kelas yang kemarin gosip enggak ini? Sama Ya, adik Bu, kelas? saya ditolak, Bu. Kurang kaya Ya. katanya. Kurang kaya sepertinya. Ya nak, jadi Arif yang berpindah itu status di masyarakatnya. Gitu ya nak ya, bukan jomblo nggak jomblo Bu. Itu vertikal naik bukan? Bukan. Berarti yang berpindah itu adalah status di masyarakatnya. Kita bahas nanti ya di pertemuan ini, hari ini kita bahas hari ini. Ya, biar lebih Ibu, paham maaf lagi. saya mau bertanya. Oke, silakan apa Devi? Ibu, sebelumnya kan saya di kelas ini bendahara. Nah, sekarang saya jadi sekretaris. Itu mobilitas sosial vertikal naik bukan ya, Bu ya? Atau tetap Oke. statusnya, Bu? Kita lihat di kelas kita, kan ada struktur organisasi kan ya. Kalau di sekolah itu kan yang paling tinggi kedudukannya adalah kepala sekolah. Terus ada wakil kepala sekolah, terus ada guru-guru, ya kan? Staf. Nah, guru-guru di bawah guru-guru pasti ada wali kelas. Nah, wali kelas pasti milih lagi nih. Di kelas ada wali kelas, ada ketua kelas, ya nggak? Nah, ketua kelas berarti kedudukannya lebih tinggi dari teman-teman. Nah, di bawah ketua kelas siapa lagi nih, Nah? Misalnya, apakah sekretaris, apa bendahara? Tapi biasanya struktur sekretaris atau bendahara kalau di sekolah itu ya wewenangnya sama seperti itu. Jadi, Devi tugasnya ya di bawah tetap ketua kelas seperti itu. Jadi ya dari sekretaris ke bendahara kalau di lingkup sekolah ya Naya biasanya sama gitu tugasnya. Bisa dipahami Devi? Bisa, makasih Bu Uma. Sama-sama Nah, sudah aktif bertanya. Thank you. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, boleh ya. Oke, Nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang vertikal naik ya, agar anak-anak dapat menjelaskan pengertian vertikal naik. Yang kedua, dapat memberi contoh vertikal naik. Yang ketiga, dapat menganalisis upaya dari vertikal naik. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang vertikal naik. Jadi nanti nih kalian di pembelajaran hari ini kalian akan berdiskusi nih Nak. Gitu, harus berdiskusi dan mempresentasikannya. Makanya harus aktif, harus semangat, harus dengerin ibu, harus bekerja sama, harus kompak sama temennya. Gitu ya. Sesuai dengan penilaian yang nanti akan ibu lakukan. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Keterampilannya ini yang tadi, nanti kita akan berdiskusi, nanti kita akan berpresentasi. Ya, Ibu mengharapkan keaktifannya,
kekompakannya, kalian mencurahkan pendapatnya, ya. Siap sampai sini? Halo. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, hai, Halo. halo. Oke, masih semangat ternyata. Oke, anak-anak, kita masuk ke mobilitas vertikal. Yang tadi nama istilah Inggrisnya adalah social climbing, manjat. Nah, anak-anak, kalau ada kata vertikal ya, ingat aja nih, kalian ada di tangga. Ya, bayangkan kalian ada di tangga vertikal, kan tangga tuh ya. Nah, ini siapa nih ya? Ini gambar ceritanya ini Arif dah. Ini Arif nih ceritanya nih, Arif nih. Nah, ceritanya bayangkan si Arif nih lagi di depan tangga. Si Arif ini kan bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Begitupun dengan mobilitas vertikal. Ya, karena kita fokusnya ke vertikal naik, yang climbing, berarti ibaratkan si Arif ini naik ke atas tangga. Bisa dipahami? Dari posisi si Arif yang di titik terendah ini, Arif akan climbing, naik di tangga. Berarti Arif nanti posisinya akan berubah di atas, statusnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa, Ya. Bu. Kalau bisa berarti jadi apa itu mobilitas sosial vertikal ini adalah siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Yo. Boleh, Bu, saya, Bu. Oh, Istriani dulu. Oke. Habis ini Devi. Tadi udah angkat tangan. Boleh. Oke, Istriani apa jawabannya? Mobilitas sosial ke atas atau social climbing, kalau saya baca di buku pelajaran ya, itu perpindahan atau peningkatan status dari seseorang dari yang rendah menuju ke yang tinggi, Bu. Jadi kalau Arif itu tadi di bawah, itu masih di bawah, terus naik, jadi statusnya meningkat, Bu. Kayak gitu, Bu. Oke, good job Istriani. Thank you sudah menjawab. Siapa lagi tadi Devi yang mau jawab ya? Ayo silakan, Nak. Iya, Bu. Jawabannya sama, Bu, sama Istriani. Soalnya Devi sebangku sama Istriani. Oke, thank you Devi. Berarti sudah paham semua nih anak-anak ya. Ibu anggap kalian sudah paham tentang pengertian vertikal naik, social climbing. Benar, kata Itriani, kata Devi, mobilitas vertikal naik adalah peningkatan status atau kedudukan seseorang kelompok. Ingat ya, Nak? Seseorang atau kelompok menjadi lebih baik di masyarakat. Statusnya lebih tinggi di masyarakat. Yang tadi Arif tanya, Ibu sekalian jawab pertanyaan Arif ya. Bu, kalau jomblo ke nggak jomblo itu vertikal naik bukan? Nah, anak-anak, yang harus kalian ingat dan garis bawahi, seseorang di masyarakat memiliki kedudukan tertinggi dilihat dari, mohon maaf, kekayaannya, jabatannya. Jadi kalau jomblo nggak jomblo, apakah itu dilihat dari kekayaan atau dilihat dari jabatannya? Tentu tidak ya. Berarti jawaban tadi yang Arif tanyakan itu bukan termasuk vertikal naik. Bisa dipahami Arif? Bu. Berarti kalau belum menikah terus menikah itu juga bukan, Bu? Kan sama, Bu, kayak jomblo nggak jomblo, Bu. Gimana, Bu? Arif, kamu masih kecil. Kok udah mikirin nikah-nikahan sih? Sekolah dulu yang benar. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Diajarin Nur Rahman, Bu. Ya ampun kalian. Oh, nikah udah muda katanya itu. Arif, Bu. Astagfirullah. Arif, otaknya Nur Rahman juga, Nak. Masih SMP loh ya. Ingat, orang tua kalian tuh harapannya kalian. Nggak boleh gitu, ya. Semangat dulu, banggain orang tua dulu ya. Jangan mikir kayak gitu. Ini masih SMP loh kalian tuh. Oke, Arif, ingat. Nikah belum nikah itu status sosialnya naik ya, Bu? Bukan vertikal naik itu saya bilang. Seseorang di masyarakat tinggi kedudukannya dilihat yang tadi Bu bilang. Dari kekayaannya atau jabatannya. Gitu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Oke, lanjut.
Contohnya nih, tadi kan si Arif contohinnya tentang nikah lah, tentang jomblo lah. Ibu anggap itu adalah bukan vertikal naik. Sekarang Ibu mau tahu nih pemahaman kalian tentang vertikal naik. Ibu tunjuk ya, coba Aziza, coba dong nak, tunjukin dong vertikal naik. Tapi nggak pacaran, nggak nikah-nikahan ya, nggak kayak Arif ya. Coba anak. Ayo, Aziza nggak kedengeran nak suaranya? Aziza suaranya. Iya Bu, ini kepental Bu, sebentar Bu. Oke, ditunggu. Sambil nunggu Aziza, coba dong. Wahid, Ibu pengen denger nih, selain tadi yang kamu utarakan sama Arif, contoh lainnya. Yang bener ya, Arif ya. Ingat, kan tadi Ibu bilang, kekayaan jabatan. Yo, cepetan. Apa, yo, Wahid? Kekayaan ya Bu ya. Ya, contohnya apa? Dapat lotre Bu. Ya, dapat lotre. Awalnya dia gimana? Dia nggak punya, modalnya cuma 3.000, dapatnya 30.000 Bu. Wih, boleh deh, boleh. Seperti itu contohnya. Jadi dilihat dari dia kekayaan atau jabatannya meningkat gitu ya. Nah ya, itu namanya adalah vertikal naik, social climbing. Aziza, bisa? Kalau Aziza lagi jauhan, nggak kedengaran. Bu, saya Bu. Oh, Teni, boleh. Yo, Teni, apa nak? Contohnya Bu, misalnya dari guru, kemudian naik jabatan jadi kepala sekolah Bu. Good job, Teni. Nah, berarti jabatannya naik ya. Tadi contoh Teni itu jabatan. Nur Rohman itu contohnya tadi duitnya jadi banyak gara-gara menang lotre. Ibu, saya mau jawab. Iya, Aziza, apa nak? Ini Bu, misalkan Bu, tadinya itu sebagai karyawan biasa Bu, karena kerjanya itu bagus, terus diangkat jadi manajer, bisa Bu? Bisa, good job Ziza. Tuh, kayak gitu contoh-contohnya Arif. Jangan pacaran mulu, jangan jomblo mulu. Curhat kamu ya. Arif nih kadang-kadang ya. Oke, good. Berarti teman-teman semua, anak-anak semua udah paham ya tentang vertikal naik, tentang contoh dari vertikal naik. Oke, next. Ya, sebelum kita berdiskusi hari ini, saya udah dapat nih nama-nama kelompoknya kemarin. Ini sesuai pilihan kalian ya, nggak ada Bu, saya nggak mau. Seperti itu. Ini udah harus kompak kelompoknya. Ada 5, yaitu kelompok 1 Diana dan Fitra, yang kedua Istriani Rizky, ketiga Teni Arif, 4 Neni dan Nur Rahman, 5 Aziza, Devi dan Lisa. Masing-masing ketua kelompok, Diana, Istri, Teni, Neni, Aziza diambil LKPD-nya. Sudah diambil, nak? Baik, Bu. Siap, Bu. Sudah ya? Siap Ibu, sudah. Oke. Siap, Bu, ini Bu. Good. Nah, Bu, terus diapain Bu ini LKPD-nya? Jangan diliatin aja ya. Arif, apalagi digambar-gambar. Arif, gak boleh. Oke, Bu, LKPD-nya saya juga ini. diambil Bu, sama Teni. Teni, benar. Kan sekelompok Bu. Sekelompok ya. Oh iya ya, Teni sama Arif. Ke Arif gimana sih kamu tuh ada-ada aja. Iya, Arifnya caper Ibu, kan Arif pengen punya pacar Bu. Oh iya. Biasa ya, dia lagi ngelabak kemana-mana nih Arif nih, dasar nih Arif. Arif suka sama Teni, Bu. Wah, Kayaknya udah punya Bu. Ganjen kayaknya Bu, ganjen Bu. iya nih Arif nih, adik kelas katanya di itu, yang tahu nggak adik kelas yang itu loh, yang cantik langsung dicidekin sama si Arif katanya. Tahu dia dapat apa enggak ya Arif ya? Nah, terus tugas LKPD-nya, fokus ya Naya, lanjut ya, bisa Ibu lanjutin. Nah, LKPD-nya nanti diisi ada 5 soal ya dari video yang akan Ibu tayangkan. Bu, videonya kok kecepatan? Atau Bu, saya boleh nggak nonton video terus? Nah, kan nggak mungkin kan kamu nonton video terus tugasnya nggak dikerja-kerjakan. Oleh sebab itu, di LKPD-nya udah Ibu cantumkan artikel yang memuat dari video yang Ibu tayangkan. Jadi kalian nggak usah fokus ke videonya juga nggak apa-apa, tapi kalian untuk menambah referensi sudah Ibu sediakan artikel di LKPD-nya.
Ada kan di LKPD-nya Diana? Ada ya? Oke. Ada, Bu. Oke, udah ada. Kalau udah ada, berarti silakan duduk bersama kelompoknya. Sudah ya? Good. Fitra, duduknya yang benar, jangan jalan-jalan. Yang satu sakit-sakitan, Nur Rahman. Lagi sakit perut katanya, lemes banget. Yang satu aktif banget, Fitra. Jalan-jalan. Ayo, duduknya yang benar ya, sesuai kelompoknya. Nah, ini videonya bisa kita tonton dulu ya, Naya, baru kerjakan. Ya, banyak ya wanita hebat yang ada di dunia ini. Jadi apa namanya sekarang juga bagi wanita Indonesia. Nah, sudah ya, kita sudah menonton videonya, sudah tahu kan kira-kira ini video tentang apa? Agar lebih jelas lagi, kalian bisa membaca artikelnya di LKPD-nya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang, silakan berdiskusi. Yuk. Silahkan anak-anak. Kalau ada yang mau nanya, nanyanya ke ibu ya. Nggak boleh nanya ke teman sebelah kelompoknya ya. Kan ada temennya. Kan udah nggak jomblo, ibu kasih kelompok biar kalian berteman. Oke, silakan waktunya sudah berjalan, nak. Kelompok 1, Diana. Ada masalah, nak? Diana, ada masalah? Ya, Bu. Enggak, Bu. Ini sedang berdiskusi, Bu. Oke, good. Istriani, kelompok 2. Bisa? Gak ada masalah, Bu. Lagi diskusi sama Rizky, tapi Rizky jahil itu. Rizky. Yang dinilai kekompakan kalian, keaktifan kalian. Gak gitu ya kerjasamanya. Terus Teni, kelompok 3. Ada masalah, nak? Enggak, Bu. Nggak ada ya. 4, Neni gimana di sana? Ini Nur Rahmannya tiduran terus, Bu. Iya Kayaknya ya, dia tambah sakit deh kayaknya. Saya Mulus, sendiri. mulus ini, Bu. Saya minta izin, Bu. Boleh Bawa ke kamu ke UKS aja, Bu. saya. Ya, Nur Rahman boleh ke UKS, saya izinkan Nur Rahman. Karena kasihan kamu. Nggak fokus juga belajar. Nanti minjem sama temennya catatan apa. Ya, silakan Nur Rahman ke UKS saja ya. Terakhir, Aziza, nggak ada masalah ya, Naya? Aman, Ibu, nggak ada masalah. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kita mempresentasikan apa yang kalian sudah diskusikan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ingat, ketika ada yang berbicara di depan, kalian harus mendengarkan. Ingat adab berbicara. Ibu ulang sekali lagi, ada berbicara. Kalau ada temannya yang mempresentasikan, kalian harus mendengarkan. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya ke teman. Yuk, kita mulai presentasi hari ini. Dimulai dari Diana, silakan Diana mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Diana. Baik, Bu. Langsung aja, Bu, jawabannya. Boleh disebutkan dulu pertanyaannya. Baik. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan apa hubungan video atau artikel di atas dengan materi hari ini. Ya. Jadi jawabannya itu kaitannya sama-sama membahas mobilitas vertikal naik, Bu. Good. Terus. Nomor 2, upaya apa saja yang dilakukan untuk berada di posisi tersebut? Jawabannya, dengan cara pendidikan akan merubah statusnya di masyarakat. Nomor 3, mengapa terjadi mobilitas vertikal naik bagi seseorang yang berpendidikan tinggi? Karena kalau pendidikan tinggi, kita akan mendapatkan pekerjaan yang bagus juga, Bu. Pasti gajinya juga besar. Nah, kalau yang untuk pertanyaan keempat, pertanyaannya, apakah dengan pendidikan akan selalu menaikkan status seseorang? Nah, jawabannya tentu, karena dengan pendidikan membuat orang lebih berpikir kritis dan banyak relasi. Yang terakhir, carilah contoh terjadinya social climbing pada orang yang kalian ketahui. Satu anggota keluarga mencari salah satu contohnya dari anggota keluarga. Contohnya, guru saya di SD sekarang naik jabatan menjadi kepala sekolah. Oke, Jawaban Diana. dari kelompok saya.
Good job kelompok 1. Yang lain teman-teman, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Hebat nih, udah berani mempresentasikan. Udah lancar. Terus nggak open text, maksudnya kamu bisa ya mempresentasikannya. Thank you Diana. Adakah teman-teman yang mau bertanya ke kelompok 1? Ada? Adakah teman-teman yang bertanya? Oke, lanjut ke kelompok 2, ke kelompok 3, 4, dan terakhir kita sampailah ke kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5 nih tadi kelompoknya Aziza ya? Iya, Ibu. Ayo silakan Aziza. Ibu, ini boleh diperbesar lagi, Bu, sedikit. Bentar, sudah nak. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari analisis diskusi kami. Untuk nomor 1, apa hubungannya video sama artikel? Yaitu membahas vertikal naik, Bu, dari anak tukang beca naik statusnya di masyarakat jadi dosen. Kemudian nomor 2, upaya apa saja yang dilakukan untuk berada di posisi tersebut? Ya harus dengan cara bekerja, sekolah yang tinggi, kemudian masuk organisasi politik, masuk organisasi ekonomi, kemudian mengapa terjadi mobilitas vertikal naik bagi seorang yang berpendidikan tinggi? Karena dengan pendidikan yang tinggi kita akan bergaul dengan banyak orang, relasinya jadi luas, dan lembaga pendidikan akan menghasilkan individu yang berkualitas agar sistem tatanan sosial dalam masyarakat bisa lebih baik. Kemudian yang keempat, apakah dengan pendidikan akan selalu menaikkan status seseorang? Menurut kelompok kami, tidak selalu yang berpendidikan tinggi akan sukses, tergantung dari individu itu sendiri mau belajar bersungguh-sungguh atau tidak. Nomor 5, contoh terjadinya social climbing pada orang yang kalian ketahui. Contohnya, Bu, abang tukang bakso yang keliling di dekat rumah saya itu sekarang jadi bos dan punya 3 cabang tempat bakso seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok 5. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 5, keren banget. Alhamdulillah. Aduh, kelas 8-7, banggain banget deh wali kelasnya, ya. Bener kata guru-guru yang lain, udah pinter-pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Aduh, dari kelas 7 dulu masih, ini ya, masih culun-culun banget ya, apalagi Arif tuh. Culun banget dulu kelas 7-nya. Aduh, Arif, sekarang udah keren banget. Nah, teman-teman, anak-anak semua, alhamdulillah kita sudah berdiskusi. Hari ini kalian sudah mengetahui pengertian, contoh, dan upaya apa yang dilakukan untuk melakukan vertikal naik. Sampai sini ada pertanyaan kah anak-anak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti Ibu anggap kalian paham. Berarti kalau nggak ada yang bertanya ke saya yang akan bertanya ke kalian. Sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Ibu punya soal untuk semuanya, tapi hanya beberapa anak aja deh. Ibu pilih untuk mengetahui kalian paham atau enggak pembelajaran kita hari ini. Coba Neni dijawab kuis benar salahnya. Yo, Neni. Jawabannya? Benar atau salah, social climbing nama lain dari vertikal naik. Neni? Benar, Bu. Benar, good job. Benar, Rizky? Jawaban dari Neni?
Benar, Bu. Oke, benar ya. Harus dipahami itu, benar. Lanjut, soal nomor 2, Devi. Silakan dijawab, Devi. Benar atau salah, social climbing adalah perpindahan status di lapisan yang sama. Salah, Bu. Harusnya perpindahan status di lapisan yang berbeda, dari yang rendah naik ke atas. Seperti itu, Ibu. Oke, good job Devi. Jawabannya lengkap sekali. Benar ya, jawaban Devi ya. Ini nomor 2 adalah salah. Dan seterusnya sudah saya ajukan, berarti teman-teman semua, anak-anak semuanya sudah paham ya. Ya, sama-sama. Sudah agak enak kan? Nur Rahman? Sudah, Bu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Selanjutnya coba kita sampai ke akhir pembelajaran kita hari ini. Ibu mau coba, Arif, kesimpulan kita hari ini apa ya, Arif ya? Banyak, Bu. Tapi Apa yang tuh? saya ingat, Bu, mobilitas vertikal naik itu status seseorang, Bu, dari bawah ke tinggi. Nggak boleh jomblo-jombloan ya, Bu. Jadi harus kekayaan, pangkat, jabatan, itu, Ibu. Iya, thank you Arif. Kesimpulannya cewek sekarang. Yang cewek coba Istriani. Kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu, karena jadi lebih paham. Kemudian untuk materinya sendiri itu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal itu peningkatan status sosial dari yang rendah menuju yang tinggi, bisa melalui pendidikan, usaha, kekayaan, kemudian karena ekonomi dan lain-lain, Bu. Itu mungkin ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Sriani. Apapun jawaban kalian benar. Dan itu juga benar semuanya ya. Arif benar, Istriani benar. Dan berarti kalian sudah paham tentang vertikal naik atau social climbing. Jadi anak-anak, yang dapat Ibu simpulkan untuk hari ini adalah vertikal naik itu kan perpindahan status dari rendah ke tinggi di masyarakat. Ingat, kita ngomongin masyarakat loh ya. Patokan di masyarakat kita mendapatkan level tertinggi itu bisa dilihat dari kekayaan, bisa dilihat dari jabatan, pangkat, seperti itu ya anak-anak ya. Terus gimana Bu kalau yang nggak punya uang, yang nggak punya pangkat? Tenang, karena kita adalah terbuka sistemnya. Jadi boleh siapapun dari level terendah menjadi tinggi. Contohnya yang tadi kita udah bahas hari ini ya, tentang si Raini itu ya. Tuh, ingat ya, dia itu dengan cara berpendidikan, dengan cara ekonomi, dengan politik. Sudah kita bahas tadi ya di tengah-tengah pembelajaran kita ya. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita kaya uang, kaya hati juga. Gitu pesan dari Ibu. Kok gitu, Bu? Iya, karena kan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita kan yang dilihat itu kan ketakwaan kita. Ya nggak, Nak? Ya kan, kalau kita meninggal kan yang dilihat bukan berapa duitmu, berapa mobilmu. Gitu kan ya, Nak? Berarti Ibu tekankan sekali lagi di sini, kita harus kaya duitnya gitu ya, kita juga harus kaya hatinya. Jadi untuk mencapai ke atas siapapun boleh. Jadi nggak boleh pesimis, Bu saya nggak punya duit, Bu saya nggak punya ini, nggak punya ini. Tenang, ada kesempatan kita untuk berubah ya, tergantung dari individunya. Oke anak-anak, karena hari ini kita sudah selesai, alhamdulillah. Silahkan ditutup Ketua Kelas Arif, pimpin doa tutup ya Naya. Baik teman-teman, mari kita berdoa.